Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah masih dipertemukan Allah dalam manasik umroh ini untuk mempersiapkan bekal keilmuan kita menghadapi umroh terdekat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, perkenalkan saya Muhammad Windy. Saya akan memandu Bapak Ibu mendalami manasik umroh secara ringkas. Manasik umroh ini Bapak Ibu kami desain dengan sederhana sehingga kami tidak akan masuk ke detail dalil terutama untuk mempersingkat waktu dan membuat Bapak Ibu lebih paham mengenai prosesi umroh yang akan Bapak Ibu kerjakan. Yang kedua, kami perlu sampaikan disclaimer bahwa manasik umroh ini adalah manasik yang kami sederhanakan bacaannya. Kemungkinan ada perbedaan bacaan dengan kartu kuning atau kartu doa dan zikir yang diberikan Hasuna, tapi insya Allah tidak mempengaruhi keabsahan ibadah umroh jamaah sekalian. Mari kita mulai manasik ini dengan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, itu adalah kalimat talbiyah, kalimat yang akan kita baca pertama kali setelah kita memasuki prosesi umroh. Jadi kita langsung ke manasik. Bismillah. Umroh itu Bapak Ibu kalau dibagi menjadi rukun-rukunnya, maka rukun umroh terdiri dari 4 atau 5. Yang pertama, rukun umroh itu adalah ihram di mikot atau mengambil niat di mikot dengan mengucapkan labbaik Allahumma umrotan atau Allahumma labbaika umrotan. Yang kedua, rukun umroh berikutnya adalah mengelilingi Ka'bah 7 putaran, diawali dan diakhiri di Hajar Aswad. Yang ketiga, sa'i atau berjalan di antara Safa dan Marwah 7 putaran, dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Safa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Safa dihitung 1. Dan kemudian yang terakhir tahallul atau bercukur selesainya ibadah umroh. Ihram artinya yang tadinya halal, yang tadinya semua halal menjadi haram, menjadi ada larangan-larangan yang khusus dalam keadaan ihram. Dan kemudian tahallul artinya yang tadi haram karena kita dalam keadaan berihram menjadi halal. Nah, kira-kira untuk mengingatnya lebih mudah demikian. Dan yang terakhir tambahan rukun adalah tertib, sehingga ihram, tawaf, sa'i dan tahallul harus dikerjakan secara berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Baik, kita akan membahas rukun yang pertama yaitu ihram di mikot. Bapak Ibu, ihram adalah melafazkan niat umroh di mikot. Sedangkan mikot sendiri adalah tempat melafazkan niat umroh dan haji yang sudah ditentukan oleh syariat. Jadi ihram mengambil niat itu tidak bisa di sembarang tempat, tapi harus di tempat yang sudah ditentukan syariat. Karena nanti jamaah dari Madinah, maka mikotnya di Zulhulaifah, di Masjid Zulhulaifah atau lebih dikenal jamaah Indonesia dengan Bir Ali. Ketika kita ihram maka mulai argonya jalan, mulai kita memasuki ibadah umroh atau sebagaimana kita sholat kita bertakbiratul ihram. Nah itu adalah kita mulai memasuki sholat. Saat umroh kita mulai dengan ihram di mikot. Lafaz ihram labbaik Allahumma umrotan. Monggo bareng-bareng labbaik Allahumma umrotan. Adapun bisa ditambahin Allahumma mahilli haitsu habastani. Ini adalah untuk mencegah apabila Bapak Ibu terhalang menyelesaikan ibadah umroh. Allahumma ya Allah mahilli tempat tahallulku haitsu habastani, dimanapun engkau menahanku. Karena ibadah haji dan umroh ketika kita sudah masuk ke dalamnya kita tidak bisa
dengan sesuka hati membatalkannya. Ketika membatalkannya tanpa menyelesaikan satu atau dua rukun umroh, maka kita wajib membayar dam. Namun apabila misalnya saat COVID kemarin, ketika kita jamaah sudah mengambil niat ihram, tapi ketika di Masjidil Haram tertutup atau terbatas untuk jamaah tertentu, maka jamaah harus tahallul, dan ketika tahallul jamaah umroh harus menyembelih hewan sembelihan yang dagingnya dibagikan ke fakir miskin di Mekah. Namun tidak ketika kita membaca ini, Allahumma mahilli haitsu habastani. Nah, nanti itu akan kita detailkan kemudian. Yang jelas yang perlu dibaca adalah labbaik Allahumma umrotan. Itu saja cukup. Yang kedua, Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, ketika kita masuk dalam keadaan ihram, maka jamaah laki-laki pakaiannya terdiri dari 2 lembar kain, satu untuk sarung, satu untuk selendang yang menutupi kedua pundak. Untuk jamaah wanita, maka pakaiannya sebagaimana pakaian muslimah seperti biasa, warnanya bebas, tidak harus putih. Bahkan ketika putih perlu dipastikan tidak menerawang dan tidak ketat, mengingat warna putih ini rentan menerawang karena jaring-jaringnya yang lebih tipis daripada warna lainnya. Untuk menggunakan kain ihram nanti akan dibahas di video tersendiri. Namun bapak-bapak, kain ihram itu nanti bapak-bapak akan memakai kain ihram seperti ini. Mohon maaf gambarnya agak blur, dan ibu-ibu seperti pakaian muslimah pada umumnya. Gambar yang sebelah kanan yang pundaknya tertutup ini adalah bagaimana bapak-bapak atau jamaah putra memakai pakaian ihram pada default, pada dasarnya. Yang sebelah kiri yang pundak kanannya terbuka hanya digunakan nanti ketika kita akan tawaf, namanya ittiba. Ini adalah salah satu yang disunahkan saat kita akan tawaf. Cara memakai ihram ada banyak, nanti kita akan bikin salah satu video insya Allah. Tapi di YouTube juga sudah tersebar jurus-jurus memakai kain ihram. Yang perlu diperhatikan adalah indikatornya. Yang pertama, untuk jamaah putra, maka ketika pakai pakaian ihram dipastikan pertama tidak tersingkap saat jongkok, yang kedua nyaman untuk berjalan, jadi tidak terlalu ketat. Untuk yang putri, memastikan menutup aurat termasuk kaki, karena kaki juga termasuk aurat dengan memakai kaos kaki, dan memperhatikan pergelangan tangan, karena ketika kita tawaf nanti ibu-ibu akan memberikan isyarat ketika kita melewati Hajar Aswad dengan mengangkat tangan kanan. Nah, ketika kita mengangkat tangan kanan, maka kita perlu memperhatikan pergelangan tangan kita supaya kalau misalnya lengan baju itu tersingkap, tidak langsung kelihatan aurat atau kulit yang di pergelangan tangan dengan deker atau dengan karet gelang atau dengan yang lainnya. Ketika kita ihram memasuki ihram, mulai umroh, setelah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, maka kita perlu ingat larangan ihram. Larangan ihram ini ada yang khusus laki-laki, ada yang khusus wanita, ada yang untuk keduanya. Yang untuk berlaku bagi laki-laki dan wanita, yang pertama, ketika kita dalam keadaan ihram itu kita dilarang untuk pakai wangi-wangian. Yang kedua, selama ihram kita dilarang untuk memotong rambut manapun dan kuku. Dan juga kita dilarang untuk memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, kita dilarang untuk berdebat, bertengkar, berkata kotor dan maksiat. Ini jelas. Yang keempat, kita dilarang membunuh binatang sembelihan. Kemudian yang kelima, kita dilarang menikah, dan lanjutannya berhubungan suami istri atau sebelumnya, yaitu berkata-kata kotor atau rafas. Yang ketujuh, membuka aurat. Bagi wanita, aurat ini adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Bagi laki-laki, atas pusar sampai bawah lutut.
Nomor 7 ini perlu kami perjelas, yang dimaksud larangan membuka aurat adalah larangan membuka aurat di depan laki-laki yang bukan mahram. Apabila ibu-ibu sesama ibu-ibu satu kamar berempat kemudian akan wudhu, maka tidak masalah membuka jilbab untuk wudhu atau menggulung lengan untuk wudhu. Begitu juga bapak-bapak, membuka aurat ini artinya bapak ketika membuka aurat di depan ibu-ibu yang bukan mahram. Jadi kalau mau ke toilet, mau ganti, itu tidak ada masalah. Kemudian larangan ihram yang khusus bagi laki-laki, yang pertama pakaian berjahit. Yang dimaksud pakaian berjahit ini adalah pakaian apapun yang membentuk badan. Seperti apa? Yang paling sering adalah celana dalam. Ya, celana dalam walaupun dia tidak berjahit, walaupun terbuat dari kertas, dari daun, dari apapun, selama membentuk tubuh, maka dia tidak boleh dipakai. Kemudian sepatu yang menutup mata kaki. Nah, ini juga tidak boleh. Ketika Bapak pakai sepatu, maka dipastikan sepatunya tidak menutup mata kaki. Yang ketiga, menutup kepala. Menutup kepala ini termasuk diantaranya peci atau topi atau kain ihram yang menempel pada kepala. Jadi yang boleh menutup kepala adalah dengan payung yang tidak langsung terkena kulit kepala kita. Yang keempat, menikahkan. Bagi wanita, larangan ihram melingkupi yang pertama tidak boleh menutup telapak tangan, artinya tidak boleh memakai kaos tangan yang tertutup. Kemudian yang kedua, tidak memakai cadar atau penutup muka. Yang ketiga, tidak boleh melepas kaos kaki karena kaki ibu-ibu, kaki jamaah putri termasuk aurat, sehingga perlu ditutup dengan kaos kaki. Kapan boleh dibuka? Ketika aman dari laki-laki yang bukan mahram. Misalnya di kamar ibu-ibu semua, maka boleh dilepas kaos kakinya. Baik. Apa konsekuensinya jika kita melanggar larangan ihram? Maka konsekuensinya membayar fidyah senilai bersedekah kepada 6 orang fakir miskin Mekah, masing-masing 1 porsi makanan. Ini kira-kira fidyah atau konsekuensi pelanggaran yang tidak terkait dengan pernikahan. Apakah semua pelanggaran membayar fidyah atau dam atau denda? Maka tidak. Jika dalam keadaan lupa, tidak tahu atau dipaksa, maka tidak ada dosa dan tidak ada fidyah, tidak ada dam. Dan ini adalah kebanyakan yang terjadi. Misalnya bapak-bapak karena kedinginan maka menutup kepalanya dengan kain ihram. Maka ini cukup diingatkan, maka yang menutup kemudian membuka tutupnya dan tidak ada fidyah di sana. Kemudian misalnya ibu-ibu terbiasa mencuci tangan dengan sabun, begitu sampai hotel refleks menggunakan sabun, maka ini tidak boleh dan cukup diingatkan. Nah, jadi dan tidak ada fidyah di sini. Kemudian jika melakukannya dengan sengaja, namun karena ada uzur atau kebutuhan mendesak, maka dia membayar fidyah. Seperti bapak-bapak yang punya atau jamaah yang punya hernia, kemudian dia perlu pakai celana dalam khusus. Nah, maka ini dia tidak berdosa, namun perlu membayar fidyah. Dan kemudian jika seseorang, kondisi ketiga, jika seseorang melakukannya dengan sengaja tanpa adanya uzur atau tidak ada kebutuhan mendesak, maka selain membayar fidyah, orang ini perlu bertobat karena melanggar larangan ihram dengan sengaja. Bapak Ibu, sebelum kita masuk mulai membahas tentang setelah ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul, kami ingin menyajikan diagram berikut bahwa ada sunnah ihram atau anjuran-anjuran dari Nabi SAW ketika kita hendak memulai umroh. Maka di antara sunnah ihramnya adalah memotong kuku, mencukur rambut ketiak dan rambut kemaluan, kemudian mandi besar, mandi janabah, dan kemudian untuk bapak-bapak, untuk laki-laki memakai minyak wangi di badan. Ini adalah sunnah ihram. Nah, tapi ini ketika sudah kita mengucapkan labbaik Allahumma umrotan atau Allahumma labbaika umrotan, maka sunnah-sunnah tadi sudah menjadi bagian terlarang.
larangan dari ihram seperti yang tadi kita bahas. Kira-kira skemanya seperti ini. Nah, yang arsiran merah Bapak Ibu, maka itu adalah larangan ihram. Kita terikat dengan larangan ihram mulai dari membaca labbaik Allahumma umrotan sampai nanti tahallul. Dari tawaf kemudian sa'i sampai tahallul kira-kira 2-3 jam. Jika disandingkan dengan waktu kita berangkat dari ihram, maka kira-kira membutuhkan waktu tambahan. Kalau misalnya kita naik bis tambahan 6 jam, kalau naik kereta tambah 2 jam, sehingga tidak lama larangan ihram ini kita di dalamnya. Setelah labbaik Allahumma umrotan, maka apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah memperbanyak talbiyah sampai menjelang tawaf. Jadi di bis atau di kereta maka kita bertalbiyah. Bapak Ibu perlu ingat bahwa umroh ini adalah ibadah fardiyah atau ibadah individu yang dilakukan masing-masing. Adapun rombongan ini atau ustadz pembimbing ini adalah membersamai sifatnya, bukan imam umroh. Jadi bacaan kita tidak harus sama dengan imamnya, dengan pembimbingnya, karena beliau bukan imam umroh. Begitu juga ketika talbiyah, nanti akan dipimpin oleh pembimbing, namun setelah itu Bapak Ibu bertalbiyah masing-masing. Semakin banyak kita bertalbiyah, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan insya Allah. Bisa jadi kita satu gerbong kereta atau satu bis, tapi pahalanya bisa bermacam-macam sejauh mana kita banyak bertalbiyah. Mari kita latihan talbiyah sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian kita selingi talbiyah ini dengan bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita selingi juga dengan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian talbiyah ini kita baca sampai nanti menjelang tawaf. Sehingga mari Bapak Ibu, saya menganjurkan kepada diri saya dan Bapak Ibu semua untuk memperbanyak talbiyah. Talbiyah ini apa sih artinya? Talbiyah ini artinya labbaik, kita menjawab panggilan dari Allah. Kita menyadari bahwa kita ke tanah suci ini bukan karena amalan kita, bukan karena kesolehan kita, tapi ini adalah panggilan Allah. Bapak Ibu dipanggil menjadi tamu Allah, sehingga panggilan itu kita jawab dengan jawaban yang indah yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang. Labbaik la syarika laka labbaik, aku datang tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya pujian, wan ni'mata dan kenikmatan, laka wal mulk dan kerajaan adalah milikmu, la syarika lak. Demikian Bapak Ibu, ini adalah sesi ihram. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya tentang tawaf, sa'i dan tahallul.